Man United baru saja menghadapi Bayern Munich di laga Liga Champions. Pertandingan berjalan sengit dengan hasil kemenangan Bayern yang menang tipis 4-3 atas skuad Man United. Di laga kali ini sendiri Andre Onana selaku kiper menjadi salah satu sasaran kritik dari berbagai fans dan juga pandit sepak bola. Kekalahan kali ini bukan salah Andre. Dia adalah kiper yang hebat dan saya cukup optimis dia akan banyak memberikan poin untuk kami. Saya juga yakin ia akan membuat banyak penyelamatan bagi tim ini ke depannya. Kami juga harus bisa teguh bersama-sama untuk melewati momen berat ini. Karena kami akan semakin kuat sebagai sebuah tim, ujar Fernandes dilansir Manchester Evening News. Seperti yang diketahui Manchester United memang mengalami kekalahan 4-3 atas Bayern Munich. Akan tetapi ada secercah harapan bagi skuad Setan Merah dengan penampilan apik Rasmus Hojlund yang sukses mencetak gol perdananya bagi Man United di babak kedua. Saya benar-benar senang melihat Hojlund mencetak gol. Ia mendapatkan tekanan besar karena bergabung dengan United dengan harga tinggi namun ia berhasil mencetak gol di laga yang sangat besar ini. Rasmus Hojlund telah berhasil mendapatkan sesuatu yang penting di laga kali ini. Karena itu saya amat yakin kepercayaan dirinya juga akan semakin tinggi setelah laga ini, puji Ferdinand dilansir dari TNT Sports. Pembicaraan kontrak baru antara Barcelona dan Xavi Hernandez mulai menemukan titik terang. Dalam waktu 24 jam ke depan, juru taktik asal Spanyol siap menekan ekstensi anyar bersama Azulgrana. Saat ini, kontraknya baru akan rampung dalam 2 musim dan kesepakatan sudah disepakati dalam beberapa pekan lalu namun pengumuman resmi belum dirilis. Menurut laporan Mundo Deportivo, kesepakatan antar kedua belah pihak bakal diumumkan dan Barca siap mengumumkan masa bakti anyar dari legendanya tersebut ke depan publik. Sebagai bagian dari sepakat, Xavi bakal mendapatkan kenaikan gaji yang merupakan reward dari keberhasilannya membawa tim menjadi juara musim lalu. Ia memiliki masa bakti hingga 2025 plus perpanjangan selama setahun. United memang memiliki permasalahan di lapangan secara hasil maupun ruang ganti. Sebelum musim dimulai, ia mencopot Harry Maguire sebagai kapten tim. Ia juga sempat terlibat friksi dengan Jadon Sancho yang membuat pemain Inggris itu harus terhempas dari ruang ganti. Neville mengklaim jika Ten Hag memiliki serangga di ruang ganti yang bisa membuat kerusakan di ruang ganti. Hal tersebut membuatnya khawatir lantaran masalah serupa pernah terjadi pada pelatih sebelum dirinya. Hal tersebut disampaikannya melalui Sky Sport. Seberapa populernya Sancho dan Maguire di ruang ganti? Mereka adalah serangga itu. Kami tak tahu dari luar apa yang membuatnya tak nyaman. Namun saya rasa Ten Hag siap menghadapi tantangan ini, urainya. Belakangan, laporan dari The Sun menyebut jika Bruno Fernandes sempat melakukan konfrontasi dari Scott McTominay di ruang ganti pasca United keok 3-1 atas Brighton. Manchester United sudah mendapatkan 3 kekalahan melakukan dari 5 laga di Liga Inggris. Hasil minor itu kemudian yang membuat tak sedikit fans Setan Merah ingin sang manajer, Erik ten Hag melepas posisinya dalam waktu dekat. Meski begitu, jurnalis transfer, Fabrizio Romano menyatakan bahwa manajer MU sama sekali takkan mempertimbangkan hal tersebut. Menurut Romano, manajemen United enggan Ten Hag menagalkan jabatannya sebagai juru taktik United. Mereka disebut masih akan memberikan dukungan penuh pada karir Ten Hag di Old Trafford. Manajemen United diklaim merasa bahwa Ten Hag sejauh ini bisa memberikan dampak dan perubahan cukup pada skuad Setan Merah. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengaku tak masalah jika di musim ini timnya bertahan lebih rendah meski Los Blancos akan ditargetkan untuk mengambil inisiatif permainan lebih jauh. Ancelotti mengganti Joselu dan Rodrigo Gus untuk memainkan Luka Modric dan Brahim Diaz. Hal tersebut membuat Jude Bellingham dan Lucas Vazquez bermain lebih melebar. Kami mengganti pemain karena kami memainkan pola 4-5-1. Kami tak perlu memaksakan tekanan aing tinggi melainkan bertahan dengan baik, urai Ancelotti seperti diwartakan Football Espana. Sejauh ini, Madrid sudah menang dalam 5 laga beruntun di La Liga. Mereka menguasai klasemen sementara dengan koleksi 15 angka. Marcus Rashford sejatinya turut berkontribusi pada 1 dari 3 gol Manchester United ke gawang Bayern Munich. United mengalami kegagalan karena banyak pemainnya bermain buruk,
ujar Pierce dilansir dari Talksport. Rashford saat itu bermain setengah-setengah dalam berlari seperti juga Casemiro. Saya tak yakin tahu mengenai keributan yang dibuat Onana terhadap Harry Maguire di musim panas tapi hal itu sekarang merambah ke lini belakang. Terlalu banyak pemain menyerah begitu saja dan ini sangat memprihatinkan. United sangat jauh dari kata bagus dan mereka beruntung saat itu Bayern Munich tak bermain lebih klinis. Jurgen Klopp mencapai kemenangan ke-50 di kompetisi Eropa sebagai manajer Liverpool. Usai jeda turun minum, Liverpool kemudian merespon dengan mencetak 3 gol beruntun. Kemenangan epik ini membuat Liverpool untuk sementara memimpin klasemen grup E dengan nilai 3 poin. Selain itu, hasil oke ini juga terasa sangat istimewa untuk Jurgen Klopp selaku manajer Liverpool. Pria asal Jerman tersebut kini sudah mengemas 50 kemenangan di kancah Eropa sejak membesut Liverpool medio 2015 silam. Jika saya masih memiliki 50 pertandingan setelah fase grup maka saya masih manajer tersukses Liverpool dalam hal ini dan orang-orang akan membencinya, ucap Klopp dilansir dari situs resmi klub. Kami sering lolos ke putaran final jadi sudah pasti kami seharusnya memenangi banyak laga. Liverpool meraih kemenangan perdananya di Liga Eropa kala bertandang ke markas Las Linz di Raiffeisen Arena. Bermain dominan dengan penguasaan bola mencapai 68%, The Reds malah kebobolan lebih dulu via gol Florian Flecker di menit ke-14. Liverpool pun harus menunggu hingga menit ke-53 untuk membobol gawang tuan rumah sekaligus membuat kedudukan jadi sama kuat 1-1. Adapun gol kedua The Reds didapatkan lewat Luis Diaz di menit ke-66, sebelum Mohamed Salah jadi penutup berkat golnya menit ke-88. Jurgen Klopp selaku manajer Liverpool pun sangat senang dengan keberhasilan timnya membalikkan keadaan atas Las Linz yang defensif dan solid dalam bermain. Saya sangat gembira karena saya sudah tahu ini akan sulit. Kami toh memenanginya, dengan sangat pantas, ucap Klopp dilansir dari Express. Beberapa pemain Manchester United dilaporkan masih kesal lantaran klub membuang David De Gea dan mengganti peran kiper asal Spanyol itu dengan Andre Onana. Dibuangnya pemenang 4 kali Player of the Year di klub jelas menjadi sebuah hal yang mengagetkan. Kepergian sang pemain digantikan dengan Andre Onana yang datang dengan mahar 47 juta pound dari Inter Milan. Laporan The Sun menyebut jika beberapa pemain United masih mendidih lantaran keputusan klub membiarkan De Gea hengkang. Di sisi lain, pasca dilepas dari United, De Gea masih berstatus bebas transfer lantaran belum ada tim Eropa yang meminangnya. Kabar terbaru menyebutkan jika sang pemain tengah masuk dalam radar Real Betis. Ansu Fati berpindah dari Barcelona ke Brighton di bursa musim panas kemarin. Pemain asal Spanyol saat ini disebut tengah menikmati kepindahannya ke Inggris dengan status sebagai pemain pinjaman. Sang pemain sudah mencatatkan debut kala main sebagai pengganti di laga melawan Manchester United. Laman Sport menyebut jika Fati saat ini tengah menikmati karirnya di Brighton. Ia diterima di ruang ganti dengan sangat hangat. Baik Ansu dan Barcelona tentu berharap dirinya bisa bermain reguler di tim utama dan mendulang aksi impresif. Brighton dan Barca tak jauh berbeda lantaran punya gaya bermain yang sama yakni mengandalkan possession. Martin Odegaard menjadi pemain berikutnya dalam skuad Arsenal yang setuju menambah masa kerjanya di Emirates. Odegaard yang kini menjabat sebagai kapten tim sepakat memperpanjang masa tinggalnya di klub asal London Barat tersebut hingga Juni tahun 2028 mendatang. Mikel Arteta sendiri selaku manajer Arsenal menyambut gembira keputusan Odegaard bertahan lebih lama lagi di Emirates. Ini merupakan kabar luar biasa untuk klub dan tim. Saya sangat bahagia untuknya, dia pantas untuk itu. Saya pikir dia menemukan tempat di mana dia dicintai dan dihormati semua orang, kata Arteta di BBC. Paul Pogba menghilang dari Juventus usai terjerat kasus doping. Pogba terpilih menjalani tes doping usai Juventus menekuk Udinese 3-0 pada tanggal 20 Agustus lalu, ia dinyatakan memiliki kadar testosteron berlebihan. Usut punya usut, kenaikan kadar testosteron itu dipicu suplemen yang dibeli Pogba di Amerika Serikat. Ia mengonsumsinya atas saran dokter lokal di sana, dan tak tahu bahwa efeknya akan sedemikian rupa. Meski tak punya maksud curang,
Namun Pogba mengakui bahwa ia lalai karena tak memberitahu pihak klub soal apa yang ia konsumsi. Pogba bersikeras bahwa ia tak bersalah dan tak ada niat sengaja memakai doping. Namun jika dinyatakan bersalah, ia terancam dihukum larangan main maksimal 4 tahun dan kontraknya berpotensi diputus oleh Juventus. Manchester United krisis winger pada 2 laga terakhir. Namun, mengapa Erik ten Hag tidak memainkan Alejandro Garnacho sejak menit awal? Erik ten Hag kehilangan 2 winger utama beberapa pekan terakhir. Jadon Sancho dihukum setelah membuat gaduh dengan komentar di media sosial sebagai respon atas pernyataan Erik ten Hag. Manchester United juga kehilangan Anthony karena alasan personal. Dengan 2 kasus tersebut, kesempatan bagi Alejandro Garnacho untuk masuk starting 11 semakin besar. Erik ten Hag memaksimalkan duet Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund di lini serang, dengan Bruno Fernandes sebagai. Pada formasi itu, tidak ada ruang untuk peran winger. Jadi, wajar jika Garnacho dicadangkan dan baru dimainkan pada babak kedua. Sebuah harapan dilontarkan pelatih Chelsea yakni Mauricio Pochettino terkait laga skuadnya melawan Aston Villa. Pochettino berharap apabila skuadnya bisa mendapatkan kemenangan dan juga poin penuh di laga tersebut. Menurut saya, setiap pertandingan adalah peluang bagi kami untuk bisa menang. Ini merupakan laga yang penting untuk kami dan kami harus bisa menang. Kami perlu bermain bagus dan tajam di depan gawang untuk memastikan peluang kami menjadi gol. Akan tetapi sepak bola bukan tentang layak dan tidak Anda harus menang dalam pertandingan, tegas Pochettino dilansir Football London. Chelsea sendiri saat ini memang belum bisa bermain dengan skuad terbaik mereka. Hal ini dikarenakan badai cedera. Di tengah performa yang belum juga maksimal, Chelsea kabarnya mendapat tambahan berharga jelang partai penting melawan Aston Villa. Menurut Pochettino, 2 pilar The Blues, yakni Marc Cucurella dan Noni Madueke sudah mulai pulih dan ikut dalam proses latihan tim. Marc baru-baru ini mengalami demam namun sudah bisa berlatih kembali, sementara itu Noni juga sudah ikut berlatih bersama tim selama sepekan jadi saya rasa mereka bisa ikut bermain, ujar Pochettino dilansir dari Football London. Kami masih perlu melakukan pemeriksaan pada Moises. Tapi, kami masih belum yakin dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, tutup Pochettino. Tchouaméni sempat diwawancara Canal Plus terkait mengapa dirinya tak bergabung dengan PSG dan memilih bergabung dengan Real Madrid musim lalu. Ia juga sempat ditanya soal Kylian Mbappe yang gagal bergabung. Madrid sebenarnya sempat mengejar sosok yang kontraknya bakal rampung pada 2024 mendatang. Namun asa tersebut batal, Tchouaméni pun mengaku kecewa saat tahu timnya gagal mendapatkan rekan setimnya di timnas Prancis itu. Pemain terbaik harus bermain di sini, ia adalah salah satunya. Sayangnya, hal tersebut tak terjadi, urai Tchouaméni. Real Madrid bakal menggelar perjanjian prakontrak pada Januari tahun 2024 agar dirinya bisa didatangkan gratis pada musim panas tahun depan. Lionel Messi dipastikan absen dalam pertandingan Inter Miami selanjutnya. Hal sama berlaku dengan Jordi Alba yang sama-sama cedera saat timnya menang 4-0 atas Toronto FC dalam lanjutan Major League Soccer. Pelatih Inter Miami, Tata Martino, menyatakan bahwa kondisi Alba dan Messi masih akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang. Namun, keduanya dipastikan absen saat melawan Orlando City dalam lanjutan MLS. Kiprah keduanya dalam final US Open Cup melawan Houston Dynamo masih tanda tanya. Saya tahu, kami memiliki pertandingan final yang harus dimainkan, tetapi mereka tidak akan mendekati lapangan jika mereka tidak bisa bermain, kata Martino. Martino berharap kedua pemain tak mengalami cedera parah. Mereka berlatih secara normal dan kami merasa mereka siap bermain, kata Martino. Cristiano Ronaldo tampil impresif untuk membawa Al Nassr mengalahkan Al Ahly dengan skor ketat 4-3 dalam laga Pekan 7 Saudi Pro League 2023-2024. 4 gol kemenangan Ronaldo dibagi rata Ronaldo dan Anderson Talisca, masing-masing mencetak 2 gol. Berkat hasil ini, Al Nassr kini menempati peringkat 5 di klasemen dengan poin 15, sekaligus menyalip Al Ahly yang saat ini menduduki posisi ke-6 dengan jumlah poin yang sama.
Laga baru berjalan 4 menit, Ronaldo sudah berhasil membuka keunggulan Al Nassr memanfaatkan asis Sadio Mane. Talisca menggandakan skor di menit ke-17 berkat asis Aymeric Laporte. Hanya semenit memasuki babak kedua, Al Ahly mendapat penalti usai Bassam Al-Huraiji dilanggar Talisca di kotak terlarang. Namun, hanya 2 menit berselang, Ronaldo mencetak gol keduanya untuk membawa Al Nassr kembali menjauh, kali ini dengan skor 4-2. Menit ke-87, Mahrez menyumbang asis yang dituntaskan Albirakan menjadi gol. Sayang, gol ini tak mampu menolong Al Ahly dari kekalahan. Skor 4-3 untuk kemenangan Al Nassr menjadi hasil akhir laga ini. Lionel Messi kembali mengungkap kenangannya bersama Paris Saint-Germain meski pemain terbaik dunia itu sudah merapat ke Inter Miami. Baru-baru ini, Messi menyoroti dirinya sebagai satu-satunya juara dunia yang tak diapresiasi oleh PSG. Akhir tahun lalu, Messi sukses membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia, namun ia harus menaklukkan Prancis di partai final. Hal ini disebut Messi jadi alasan dirinya tak diapresiasi fans Les Parisiens. Semua itu terjadi begitu saja dan saya tak menyangkanya. Tapi saya selalu percaya bahwa semua hal terjadi karena ada alasannya. Meski karir saya tak berjalan baik di klub, saya memenangkan Piala Dunia ketika masih di sana, tutur Messi, dilansir dari Get France Football News. Hukuman skorsing yang diberikan pihak Man United terhadap pemain mereka Jadon Sancho rupanya masih berlanjut sampai sekarang. Dalam konferensi pers terbaru dari Erik ten Hag, ia menegaskan apabila saat ini Jadon Sancho belum bisa kembali bermain dengan tim terutama untuk laga selanjutnya melawan Burnley. Kapan ia akan kembali tergantung pada dirinya sendiri. Untuk saat ini konsentrasi kami adalah mempersiapkan diri menghadapi Burnley, tegas ten Hag dilansir dari Manchester Evening News.